terima kasih Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang ya. Menjelang sore, kalau di sini menjelang sore Bu, karena waktu Indonesia Tengah ya. Oh iya, oke Pak. Iya. Oke, sebelumnya saya menyapa dulu Mr. Brandon Lee ya, atau yang mewakili, ada Ibu Puput, Ibu Reni, maupun di situ kemarin ada Bu Dian dan Bu Dita, itu yang saya hafal Bu, dari Bapak Ibu yang ada di FTC ya, Indonesia ya. Kemudian mungkin di sini ada beberapa diamond yang saya kenal itu Pak Jeffrey Julianto, Pak Iwan Dharma Putra, Angela Solapung, Pak Perna ya, yang sering tampil itu Bu, yang saya kenal, dan beberapa upline saya ya Bu Misnah, Pak Andi Aweng, Bu Ayu, Pak Andi Isra ya, kemudian teman-teman Diamond di Kalimantan Timur yang selama ini terus berbareng-bareng ya, ini ada Pak Akbar Ruslan, Pak Rahman, Pak Marufi, dan Pak Ustadz Hairudin ya. Serta rekan-rekan sekalian yang berbahagia, ini di sini pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada FTC yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing. Sebetulnya ini sharing, saya pikir sedikit ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita, di mana di era COVID ini setiap orang itu mencari amannya Bu. Artinya gini, kasus tenaga medis banyak yang meninggal, kemudian beberapa juga. Nah, terus apa yang kita lakukan gitu ya? Nanti di sini kita akan menjelaskan tentang imunitas tubuh syarat utama terhindar dari COVID-19. Next, berikutnya silakan. Oke, kalau kita lihat di sini sebetulnya ada beberapa jenis obat tradisional yang kita kenal, itu bahan atau ramuan berupa tumbuhan, hewan, mineral, sediaan galenik, atau campuran bahan yang turun-temurun secara pengobatan. Bapak dan Ibu, kita tahu di Indonesia itu sebetulnya gudangnya tanaman obat ya, karena dari zaman leluhur kita sudah menggunakan tanaman obat. Misalnya kita zaman dulu kalau sakit pernapasan pakainya apa? Bisa menggunakan sambiloto atau beberapa juga temulawak ya. Kalau temulawak itu sudah dari zaman dulu ya. Kemudian ada beberapa di sini. Yang pertama jamu. Jamu itu penggunaannya empirik. Jadi Bapak Ibu kalau pernah lihat produk jamu yang ada di pasaran itu macam-macam jenisnya yang ada logonya demikian, maka itu disebut dengan jamu. Bapak Ibu bisa lihat di situ logonya jamu itu tandanya seperti itu ya, bukan jamu gendong ya. Jamu gendong itu termasuk juga, tapi sebetulnya yang setiap produk yang Ibu beli ada seperti itu, misalnya jamu seperti keji beling atau diapet, itu jamu ya. Itu masih secara empirik, artinya hanya digunakan masyarakat. Kemudian di situ ada juga obat herbata standar. Bapak Ibu, obat herbata standar itu bedanya adalah bahan bakunya telah distandarisasi. Di obat herbata standar inilah sudah dilakukan uji pada hewan uji Bapak Ibu untuk menguji efektivitasnya. Kalau tadi di jamu itu masih empirik, artinya pada masyarakat, tapi kalau obat-obat standarnya sudah terbukti khasiatnya dan digunakan pada hewan uji pengujiannya ya. Contoh yang paling sering Bapak Ibu mungkin kita pernah kalau masuk angin atau badan pegel-pegel biasanya kita minum apa? Tolak angin gitu ya. Yang baru ada tolak linu ya. Yang belum ada tolak miskin Tolak Ibu miskin. Reni. Nah, itu saya lagi cari, Pak. Saya lagi cari itu. Di sini ya untuk bisa menemukan tolak miskin ya. Itu contohnya obat standar. Kalau Bapak Ibu mungkin lihat ada logo obat standar seperti itu, logonya ada 3 seperti itu, maka itu dia sudah melalui uji terhadap hewan ujinya gitu ya. Sudah terbukti ya. Kemudian yang terakhir Fitofarmaka. Nah, Fitofarmaka ini nggak banyak. Produknya tuh kalau nggak salah 7 aja ya di Indonesia ini karena pengujiannya yang rumit. Nah, karena di sini bedanya sama obat-obat standar adalah dia sudah terstandarisasi dengan baik di sini. Yang kedua Yang kedua di sini ini dia sudah dilakukan pada manusia. Jadi pengujiannya sudah dilakukan pada manusia yang disebut dengan uji klinik. Makanya yang saya katakan tadi pengujiannya itu untuk ini tidak begitu banyak produknya gitu ya. Mungkin untuk daya tahan tubuh sementara ada produk Stimuno yang mungkin Bapak Ibu pernah dengarkan, pernah lihat atau pernah baca atau pernah membeli ya. Ini yang berdasarkan
Balai POM. Itu tadi adalah obat tradisional yang ada di pasaran. Nah, kemudian setelah obat tradisional ada lagi penelitian terbaru yang muncul tahun 1990 yang disebut dengan nutraceutical. Mungkin kita akan lihat slide berikutnya, Bu. Mohon maaf, nutraceutical. Slide berikutnya, Bu. Oke. Nutraceutical yaitu produk terisolasi atau dimurnikan dari makanan, umumnya dijual dalam bentuk obat atau suplemen. Nah, ini biasanya berhubungan dengan makanan atau nutrisi yang terbukti memiliki manfaat fisiologis atau memberikan perlindungan pada penyakit kronis. Itu menurut Dr. Stephenson The Police tahun 1990. Ini merupakan bentuk keterbaruan, Bapak Ibu, dari suatu produk, di mana di produk ini kita lihat misalnya anggur ya, anggur itu adalah ada antioksidan tinggi di situ pada bijinya, misalnya pada biji anggurnya. Atau mungkin kita ingat likopen. Likopen itu adalah zat antioksidan tinggi untuk meningkatkan sistem imun juga dengan merangsang limfosit T kita sehingga meningkatkan imunitasnya. Itu terdapat pada tomat ya. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah ingat Profesor Hembing, pernah dengar Profesor Hembing pakar terkemuka ya Bu ya, dari Jakarta yang beliau sudah meninggal tapi di usia 70 itu masih awet muda, masih terlihat seperti usianya masih 50-an loh. Kenapa? Karena beliau itu selalu memakai makan tomat katanya, tapi ada zat apa yang sudah diekstrak itu dalam bentuk nutraceutical. Jadi zat aktifnya likopen. Kalau di FKC itu yang saya temukan likopen itu adanya pada ini ya Bu, Ingenium ya. Itu ada likopen juga ya. Di situ salah satunya untuk meningkatkan daya mengembalikan sel-sel. Ini merupakan produk terbaru untuk nutraceutical karena pada tahun 1990 Dr. Stephenson The Police mulai digunakan untuk pengobatan. Ya. Dan kita beruntung bergabung di perusahaan ini. Oke, kita lanjutkan Bu. Next ya. Ini kedengaran Bu ya? Jelas saja Bu ya suaranya? Jelas Pak. Terima kasih Bu. Prinsip kerjanya ada beberapa macam. Nutraceutical pertama adalah merevitalisasi fungsi tubuh. Jadi Bapak Ibu kalau dalam tubuh itu kalau misalnya terlalu asam akan dibasahkan, ya kan? Kalau terlalu basah akan diasamkan. Kalau gula darahnya tinggi akan diturunkan. Nah ini revitalisasi tubuh ini bisa diberikan dengan bantuan nutraceutical. Sehingga apa? Tubuh itu dapat bekerja secara optimal. Beberapa tubuh itu, di beberapa dalam bagian dari tubuh itu memang bisa menghasilkan zat aktif sendiri, itu memang betul. Tapi ada beberapa nutrisi yang tidak bisa dihasilkan oleh tubuh. Misalnya vitamin D. Vitamin D itu sebetulnya dalam tubuh ada prekursornya, tapi perlu dirangsang sehingga memunculkan untuk memperkuat fungsi tulang. Ya. Itu sehingga dari luar, gitu ya. Kemudian apalagi kemampuan tubuh dalam beradaptasi terhadap lingkungan menjadi lebih baik. Itu yang terpenting. Karena kalau kita lihat sebetulnya tubuh itu memerlukan waktu untuk adaptasi. Karena kenapa? Karena dari lingkungan yang misalnya suasananya terik, pasti suasana tubuhnya akan panas kan? Perlu penyesuaian. Atau kita dari suasana dingin ke panas juga perlu penyesuaian, sehingga otomatis itu perlu penyesuaian tubuh di situ ya. Itu nutraceutical ya. Sehingga otomatis nutraceutical menjadi komponen penting dalam tubuh kita dalam merevitalisasi. Dan perlu diingat juga seperti yang saya katakan, konsep nutraceutical maupun obat tradisional yang sebelumnya itu beberapa negara barat sebelumnya itu menentang dengan pengobatan herbal. Tapi setelah negara Jerman diikuti dengan Inggris maupun negara lain mengembangkan dari bahan alam itu menjadi suatu bentuk obat, maka negara Eropa sekarang menggunakan ini. Jadi itu yang catatannya yang sampai sekarang menggunakan ini kan sebetulnya daerah Asia ya, dari Cina, India, Indonesia termasuk ya. Bisa kita lihat kalau Bapak Ibu pernah lihat reliefnya Borobudur, ya di situ ada beberapa pengobatan tradisional yang digunakan. Oke, kita lanjutkan Bu. Slide-nya. Oke, sekarang bagaimana pemanfaatan nutraceutical di era pandemi COVID-19? Mari kita lihat lanjut Bu. Ya. Nah, kita mengetahui sebenarnya COVID bermula Desember 2019 di kota Wuhan, Provinsi Hubei di Cina ya.
Di situ muncul penyakit pneumonia yang tidak biasa dan menyebabkan kematian. Mungkin kita pernah lihat itu YouTube-nya, kita lihat juga kiriman WA-nya, tiba-tiba berdiri langsung meninggal orangnya ya. Kenapa? Ini karena pertamanya di sini ya. Kemudian tanggal 12 Januari 2020, WHO menetapkan virus penyebab penyakit ini sebagai coronavirus novel 2019. Kenapa novel itu artinya temuan baru, bahwa ini adalah virus baru yang mutasi dari virus sebelumnya ya. Dan pada 11 Februari WHO secara resmi mengganti nama penyakit itu menjadi COVID-19 ya, jadi COVID-19 atau disebut COVID-19 yang bisa kita ketahui bersama ya. Itu awalnya memang di Cina. Ini ada perkembangan, kalau kita lihat di atas ini ada perkembangannya ya. Tahun 2002 sampai 2003 ditemukan juga SARS-CoV namanya. Nah, COVID-19 ini disebut dengan SARS-CoV-2. Jadi SARS-CoV-2 lah gitu ya. SARS-CoV-2 kenapa? Karena dia mutasi dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya tahun 2002 sampai 2003 ada juga SARS-CoV, tapi ditemukan pada tahun 2002 sampai 2003 di situ. Kemudian di Desember juga ada jenis lain. Di Jeddah di Arab Saudi juga ada yang menginfeksi dari unta saat itu ya. Dan di 2019-2020 nanti ada varian terbaru. Oke, kita lanjutkan Bu. Kalau kita lihat di sini dari varian virus jenis baru itu, kita lihat di sini dia memiliki selubung glikoprotein. Jadi kalau kita lihat bagian terluar dari protein memiliki ujung bulat, sehingga ujungnya itu tidak mempan jika hanya menggunakan air biasa atau yang lain, sehingga memang dia mudah hancur. Selaputnya itu apabila dia menggunakan pelarut lemak, deterjen, desinfektan. Makanya kita kan diminta sering mencuci tangan ya, sering cuci tangan gitu ya. Bisa pakai sabun atau kita menggunakan jenis lain seperti hand sanitizer ya. Jadi daya tahan tubuh itu kemampuannya dalam menangkal semua jenis kuman yang masuk ke dalam tubuh. Bila daya tubuh baik, maka tubuh akan sehat. Kalau turun, maka mudah terserang penyakit. Makanya tadi tidak semua orang kuat ya dengan kondisi dia berinteraksi dengan orang lain atau kegiatannya sehari-hari. Ketika daya tahan tubuh lemah, maka otomatis dia mudah terinfeksi ya. Makanya di sini perlu adanya nutraceutical ya. Yang dalam hal ini nanti untuk bagian kedua nanti insya Allah akan dijelaskan Bu Reni, karena memang Bu Reni ini pakar nutrisionis dan saya pun beruntung pernah dapat pelatihan langsung baik offline maupun online sama Bu Reni ya. Makasih, kita lanjutkan Bu berikutnya. Nah ini menarik Bu, mekanisme penularan. Bapak Ibu mungkin Bapak dan Ibu pernah lihat broadcast macam-macam ya, penularan virus dari A, dari B, dari C sampai pada teori-teori lain yang berhubungan dengan apa itu namanya ya, konspirasi ya istilahnya itu ya. Artinya itu diciptakan dan lain-lain. Nah itu terlepas itu dari semua, maka kita lihat sebetulnya ada beberapa varian virus yang menurut penelitian ini saya kutip di WHO yang mengumumkan meskipun ini dugaan sementara ya Bu. Jadi belum ada yang fix karena semua ilmuwan dunia masih mencari kata dia gitu yang tepatnya apa. Kalau di sini kan tahun tadi yang di SARS-CoV tahun 2002-2003 tadi dia katanya dari hewan-hewan seperti anjing yang lain-lain gitu ya berhubungan sama itu. Kemudian di sini pada ini ada dari babi ya. Nah, ini ada MERS-CoV ini yang dari unta yang kita pernah dengar dulu. Ada penyebabnya di daerah Jazirah Arab dan lain-lain. Yeah. Kemudian berikutnya ini SARS-CoV-2. Kenapa terenggiling gitu ya? Jadi ini terenggiling ya Pak ya? Terenggiling Bu, terenggiling. Cuman gambarnya memang bingung itu kayak dinosaurus. Iya, apaan itu ya? Oke. Ini terenggiling ya Bapak dan Ibu ya. Jadi ternyata kenapa terenggiling gitu Bu? Jadi penelitian dari beberapa ahli yang terpublikasi Bu ya, sekali lagi terpublikasi, saya nggak tahu kebenaran, saya hanya membaca publikasi. Kalau kita lihat situs WHO di situ bisa terlihat bahwasanya terenggiling itu diteliti di dalamnya dari beberapa hewan. Itu kan sebetulnya awalnya berdagang di pasar Wuhan itu banyak hewan-hewan yang langka-langka berdagang di situ untuk diambil kulitnya atau dagingnya dimakan. Karena beberapa orang di sana seperti sup kelelawar itu kan jadi favoritnya di daerah Wuhan sana. Kalau saya dikasih nggak mau. Kalau sop kimlo atau sop yang lain mau deh Bu. Jadi ini
Pasta juga Jadi mau, kemudian, Pak. ya Bu, sama Bu. Jadi ini terenggiling itu ternyata diambil genetik dari terenggiling di pasar tersebut, ternyata dilihat bahwasanya ternyata ada 99% kemiripan dari virus yang terdapat dalam terenggiling dengan virus SARS-CoV-2 tadi, yang disebut dengan COVID-12 tadi. Sehingga akhirnya beberapa ahli dari WHO itu menuliskan dugaan sementara, masih hipotesis, belum ini, bahwasannya memang ada apa namanya hewan antara. Nah kemudian kan terenggilingnya dimakan tuh dagingnya. Nah itu kan artinya menginfeksi manusia itu yang menginfeksi yang lain gitu. Nah, baru kan seperti yang kita ketahui di sampingnya itu ada gambar manusia. Nah itu kan bisa dari macam-macam ya, batuk, sentuhan tangan, dahak, dan lain-lain itu yang berkaitan dengan manusia ke manusia. Tapi sebetulnya siapa manusia yang pertama kali terinfeksi gitu kan? Itu awalnya mungkin dari hewan tadi yang diduga terenggiling tadi, yang dilihat kalau dari sisi ininya menurut WHO, Bu. Menurut WHO sebagai dugaan sementara. Ya. Kita lanjutkan berikutnya. Ini tadi sudah ya Pak ya? Sudah Bu. Oh, sudah. Oke. Oke, ini gejala infeksi coronavirus bagaimana sebelumnya pernah dijelaskan juga dengan Bu ini, beda-beda antara flu, batuk maupun yang lain. Kalau di sini adalah demam, batuk, dan sesak napas. Jadi demamnya itu sangat tinggi, batuk keringnya 2-7 hari ya sembuh-sembuh, sesak napas yang sampai mengakibatkan berat. Ini tadi adalah gangguannya ya, jadi demam, pusing, batuk nggak kering gitu ya. Kenapa? Karena tidak, sebetulnya bisa diberikan apa? Untuk batuk itu kan pengencer dahak lah untuk membantu ya. Tapi sekali lagi daya tahan tubuh itu perlu dibentuk juga ya, karena sebetulnya infeksi itu pengobatannya intinya bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh sehingga tubuh itu responsif atau melawan adanya virus. Meskipun dari tubuh itu alami secara umum bisa apa namanya bisa menahan, tapi perlu asupan dari luar ya, sehingga artinya kita mampu gitu ya. Itu ada namanya memang apa namanya imunitas ya, imunitas yang dibangun. Dan imunitas dari tubuh kita juga ada juga yang dibangun dari luar sehingga memperkuat proses penyembuhan. Secara umum ini tadi ada demam ya, kalau kita lihat di atas 40 derajat Celcius, kemudian batuk juga, batuk kering 2-7 hari. Makanya kita sekarang kalau batuk itu kan ada caranya ya, tangan seperti ini kan, jadi batuk itu di kan, jadi ada caranya batuk, nggak langsung dikeluarkan batuknya gitu ya. Nah, sehingga otomatis memang di situ kita bisa belajar bagaimana cara penanganan minimal diri kita itu tidak infeksi yang lain. Iya betul. Nah, kemudian ada sesak napas, makanya kita juga di situ kan diminta pakai masker. Kenapa Bapak Ibu? Sebagaimana panduan dari apa penanggulangan bencana itu kan, maskerku melindungimu, maskermu melindungiku, gitu kan. Jadi sama-sama melindungi dengan menggunakan masker ya. Asal jangan tukaran masker, Bu. Maskernya bagus, buat saya dong, kasih Pak. Ya betul. Atau sekarang kan banyak motif masker ya, Bu. Ya gitu ya. Sehingga pokoknya kalau di depan saya sih yang penting jangan warna ungu, Pak. Kalau Pak Eka pakai masker warna ungu, oh itu udah pasti. Saya ambil. Oh gitu ya. Atau jangan warna ungu ya prinsipnya. Ya, kalau sama ungu udah nih Pak. Ya Bu, itu prinsipnya untuk gejala infeksi. Kemudian berikutnya mungkin kita lanjut lagi Bu. Apa masih banyak juga yang lain. Nah ini tadi coronavirus di sini kita lihat, kalau kita lihat di situ 23.380 itu saya ambil datanya tanggal 23 Agustus ya. Karena itu, kenapa 23 Agustus? Karena itu deadline terakhir saya setor PPT ke Breni. Kirain ini tanggal ulang tahun istrinya. Oh Bapak Ibu, Pak Eka ini istrinya kemarin baru milad ya, baru ulang tahun, masih usia 38 tahun. Selamat Pak, selamat. Ya, makasih. Untuk Ibu ya di rumah ya. Ya, oke lanjut Pak Eka. Ya, kemudian 23.380, kemudian meninggalnya 808 dan sudah sembuh 15 juta sekian. Ini data yang di dunia. Mari kita lihat di sebelahnya adalah jumlah terpapar COVID-19 di Indonesia, itu update-nya 21 Agustus. Karena saya 23 kok di situ bisa terbuka, situsnya masih dibukanya 21 Agustus di situ. Suspek, nah Bapak Ibu dulu kan ada istilah ODP ya.
dalam pengawasan gitu ya. Kemudian sejak bulan Mei itu sudah berubah. Istilahnya sekarang ada dalam pengawasan, maksudnya pasien dalam pengawasan ya kalau sudah pasien. Tapi kalau ini sudah namanya suspek. Kalau suspek itu gabungan pengganti ODP dan PDP gitu ya. Nah, sehingga ini sebetulnya kalau ciri-cirinya apa? Demam di atas 38 derajat misalnya kayak gitu kan. Kemudian ada batuk, sesak napas, pilek, pneumonia ringan, kemudian selama 14 hari timbul gejala penyakit karena bisa juga riwayat perjalanan maupun dia terkonfirmasi COVID. Misalnya ada ruangan ada istilah di situ, ada spesimen, juga ada istilah spesimen kaitannya dengan jumlahnya tuh ya yang sudah di-tag. Kemudian konfirmasi itu yang sudah positif ya, terinfeksi. Kenapa konfirmasi? 149.408 yang sudah terkonfirmasi positif terinfeksi virus COVID. Itu sudah dibuktikan dengan rapid test atau PCR ya. Jadi itu PCR itu kaitannya dengan uji DNA sebenarnya diambil dari spesimen itu dari dahak atau yang lain, kemudian diujikan hasilnya seperti apa kan, nanti itu kalau sudah positif maka dia otomatis positif ya. Kemudian ada yang sembuh, ada yang meninggal ya, itu dari 34 provinsi ya jumlah terpapar. Mungkin itu Bu ada perubahan tadi ya, ODP, jadi nggak ada lagi PDP, ODP, ada juga yang orang tanpa gejala. Ya, orang tanpa gejala itu termasuk tadi kalau memang ternyata dia sudah masuk kasus konfirmasi dan dia sudah termasuk hasilnya tuh positif, dia masuk konfirmasi gitu. Kalau belum kan masih suspek aja sementara kan, tapi kan nanti bisa juga nggak termasuk kalau dia ternyata hasilnya negatif kan, berarti otomatis ya. Kayak gitu Bu, mungkin lanjut. Oke, lanjut ya. Oke, kemudian penanganan kesehatan dalam penanganan COVID-19, sebetulnya ada konvensional kimia kita lakukan. Di situ ada persona peningkatan identitas diri, pengendalian komorbid, dan lain-lain. Itu sudah ada prosedurnya, tapi sekali lagi saya garis bawahi, belum ada obat konvensional atau kimia yang direkomendasikan, betul-betul itu belum ada. Jadi ini masih dicoba gitu. Bahkan kemarin mungkin sudah pernah dengar obat kloroquine, yang pernah dibeli sama Indonesia akhirnya beli gitu kan, itu ternyata di WHO itu men-stop karena adanya efek samping yang signifikan sehingga di stop. Nah, itu tapi beberapa kasus untuk kasus tertentu masih bisa, menurut dokter itu bisa, maka bisa. Tapi sekali lagi WHO mengambil belum ada yang spesifik, itu belum ada gitu untuk kasus. Kalau yang lagi dibuat sama Universitas Erlangga yang sekarang katanya sudah masuk ke Badan POM itu Pak? Oh ya, itu panjang ceritanya Bu. Jadi gini Bu, yang khusus itu kalau diceritakan dulu deh. Bu, jangan panjang-panjang, dikit aja Pak. Tidak apa-apa Bu. Tapi mungkin ini mau jawaban jujur atau jawaban biasa Bu? Ya jujur aja lah, kita kan. Kalau jawaban jujur masih kontradiksi Bu. Sejumlah ilmuwan di Farmasi UGM, dosen saya sendiri dan beberapa ilmuwan lain, ada beberapa metode yang tidak tepat dalam penggunaan itu, sehingga tidak bisa dibuktikan bahwa itu sesuai. Oke, gitu. Bapak Ibu dengar ya, belum ada obat untuk COVID-19 ya, termasuk juga yang tadi dibuat oleh Universitas Erlangga. Jadi yang paling terutama saat ini yang paling mungkin adalah meningkatkan imunitas tubuh. Betul ya Pak Eka? Iya betul. Lanjut tapi intinya Bu, mungkin saya koreksi Bu, itu bukan dibuat Universitas Erlangga Bu, tapi dia kombinasi beberapa obat yang sudah pernah dipakai, kemudian dicoba dengan sistem ajak gitu, misalnya obat A ditambah obat B ditambah obat C. Pada pasien ini obat A itu dibuat ajak seperti itu, tapi ternyata pada kenyataannya beberapa ahli juga masih berdebat di situ, istilahnya ada beberapa prosedur yang masih tidak sesuai menurut guru besar itu Bu, jadi bukan menurut saya. Sehingga ya kita lihat aja nanti gimana ke depannya gitu Bu. Kita berdoa kan mudah-mudahan bagus ya, kita kan berdoanya gitu ya. Kemudian tes etikal ada pencegahan, pemanfaatan tes etikal untuk peningkatan daya tahan tubuh.
pengobatan sebagai pelengkap atau komplement terapi. Jadi sekali lagi untuk netosetikal saya perlu garis bawahi di sini yang terpenting di sini adalah bagaimana kita mampu meningkatkan daya tahan tubuh kita, karena itu yang menjadi utamanya ya dari situ. Oke, lanjut Bu. Oke, berikutnya melakukan pola hidup bersih dan sehat, itu tadi ya yang bisa dilakukan. Kemudian mencuci tangan dengan air mengalir, rajin berolahraga gitu lah, terpapar sinar matahari, ya itu jelas ya, aktivitas fisik itu penting 30 menit setiap hari, minimal dari pagi, tapi tetap pakai masker gitu kan. Kemudian tidur lelap dapat membantu memulihkan, jangan juga karena takut virus nggak tidur Bu, aduh saya takut kena virus dan tidur, padahal itu meningkatkan daya tahan tubuh juga. Itu ada madu, ada yang lain tuh seperti biasa ya, mengatasi batuk dengan timpang kencur dan lain-lain nih karena ada di panduan itu ya. Kalau di kita kalau memang bisa ada suplemen ya diminum aja suplemennya gitu kan. Penuhi gizi seimbang, kemudian penuhi kebutuhan cairan tubuh, kemudian peningkatan daya tahan tubuh sama kurangi stres dengan ramuan pegagan maupun pijat maupun dengan yang lain. Ini pijat-pijat akupressor, akupuntur maupun akupressor kalau misalnya ada tukang pijatnya Bu, tapi kalau COVID nggak ada tukang pijatnya ya pijat sendiri. Ya, oke Bu, lanjut Bu. Oke. Ya. Oke, prinsip pemanfaatan netosetikal ada beberapa macam mengacu kepada kepentingan terbaik pasien. Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan bisa menetapkan jenis netosetikal yang akan digunakan. Sekali lagi, yang bisa digunakan adalah yang terdaftar di Balai POM. Nah, di Balai POM, nah itu kalau alhamdulillah di FKSI semua produknya sudah terdaftar ya. Dan kalau kita lihat di ini Bu, di registrasi Balai POM itu ada namanya cek klik. Ada kadang-kadang produk yang terregistrasi dicek di situ sepertinya terregistrasi padahal belum. Tapi kalau kita lihat produk FKC semuanya masuk Bu. Jadi, masuk ya. Ya. Makanya saya cek dulu, oh masuk kayak oke. Okay. Diutamakan sebagai promotif dan preventif. Jadi untuk promosi maupun preventif mencegah, harus aman, berkhasiat dan bermutu, itu yang terpenting. Aman, berkhasiat, bermutu itu sudah dibuktikan. Beberapa dokter saya lihat di FKC sudah menggunakan itu ya. Dan saya pun kemarin juga Bu, waktu jatuh belakang saya tuh saya pakainya apa ya kemarin itu kalsium McD sama pakai Genegen. Itu alhamdulillah apa namanya kemarin tuh tulangnya agak enak tuh di belakang karena rekomendasi dokternya hanya kalsium tinggi ya, jadi akhirnya saya konsumsi itu sama Genegen untuk pelumasnya ya, pelumas tulang. Dan itu netosetika bersumber dari hewan harus memiliki sertifikat halal. Dan FKC sudah ada ya Bu, sertifikat halalnya ya. Berbentuk simplisia, kemudian tidak boleh digunakan dalam keadaan kegawat daruratan dan keadaan potensi yang membahayakan jiwa. Itu misalnya apa namanya mau operasi gitu ya, mau sudah dibius gitu pakai obat herbal kan enggak. Itu maksudnya yang kaitannya yang demikian ya. Lanjut berikutnya Bu. Nah, social distancing Pak. Itu masih banyak Bu kalau ini. Ada 2. Artinya slide-nya banyak, cuman ada waktu, dibatasin waktu, maka apa namanya mungkin nanti bisa kita diskusikan saja ya. Ya Bu. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Eka ya. Ini Bapak dan Ibu, sebenarnya saya mau jujur sama Anda semua ya. Ini materinya Pak Eka banyak sekali dan padat sekali. Ini saya rangkum ya. Jadi dari sekian puluh halaman yang beliau berikan kepada saya rangkum seperti ini. Kenapa? Karena nanti kalau Pak Eka sampaikan semua, beberapa di antara kita termasuk saya mungkin nanti nggak nyampe gitu Pak otaknya. Ya, jadi memang bukan terlalu ilmiah, tetapi sedikit agak teknis ya. Jadi rasanya menurut saya mungkin Bapak dan Ibu member mungkin tidak perlu tahu sampai sedetail itu ya. Jadi dalam kesempatan ini saya juga mohon maaf meskipun beberapa waktu lalu saya juga sudah minta maaf sama Pak Eka ya karena tidak bisa menampilkan semua transparansi atau materi yang Bapak berikan kepada FKC ya, tetapi itu tetap kita simpan dan terima kasih sekali lagi Pak Eka sudah mau sharing dengan Bapak dan Ibu member semua di sini ya. Oke, Bapak dan Ibu, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Keket tadi sudah ada pertanyaan masuk?
Belum ada ya? Oke, kalau belum ada pertanyaan yang masuk, saya mau tanya sama Pak Eka ya. Mungkin sambil nunggu pertanyaan yang masuk ya Pak ya. Pak Eka, kalau misalnya apa namanya kayak misalnya saya naik kereta ya, kalau pulang pergi dari rumah ke kantor itu naik kereta ya. Nah, naik kereta itu memang apa namanya sudah dibatasi, tetapi kalau di dalam kereta itu pasti akan dempet-dempet gitu ya Pak ya. Nah, kalau misalnya kita bersentuhan, misalnya ini kan suka pegangan gitu ya Pak ya, kan apa namanya, saya nggak pernah dapat duduk Pak kalau berangkat atau pulang masih berdiri gitu ya. Nah, agak-agak parno gitu loh Pak, mau pegangan di sini, pegangan di atas tuh agak-agak parno. Nah, sebetulnya berapa lama sih, ada nggak sih penelitian misalnya apa virus si corona ini, misalnya ada orang nih di dalam kereta yang ternyata dia punya apa sudah terpapar ya virus corona, kemudian dia masuk ke kereta, kemudian dia pegangan gitu, dia turun, kemudian saya pegangan tuh besi itu. Nah, itu apakah secara otomatis saya tertular atau gimana Pak Eka penjelasannya? Terima kasih Bu. Bagus sekali pertanyaan Bu. Jadi gini Bu. Dapat hadiah saya dari Pak Eka. Kalau memang hadiahnya ada 2, 1 bisa diambil Bu. Kalau pertanyaan. Jadi gini Bu. Yang pertama itu terkait dengan itu memang betul dia kan bisa melalui benda tadi Bu ya. Tapi yang perlu kita ingat, kenapa kita pakai masker Bu? Salah satunya kan melindungi mulut, hidung, dan salah satunya kan juga mata ya kalau terpegang langsung gitu Bu ya. Jadi itu yang penyebab utamanya tadi kan, yang sehingga kalau saya asal itu di apa namanya dengan cuci tangan dengan yang lain-lain, asal ibu nggak pegang ke hidung atau mulut saya langsung Bu, karena sebenarnya infeksi itu kan sebetulnya banyak ke mulut maupun hidung dari kalau kita lihat penularannya gitu kan. Tapi kalau cuma di tangan aja, asal ibu langsung desinfektan, kan sering-sering bawa apa itu hand sanitizer, mungkin itu terhindar. Asalkan ibu udah tentu, kita kan nggak tahu itu masalah lamanya di tubuh itu memang beda-beda sih dari ilmuwan tubuh. Ada yang katanya 2 jam, ada yang 1 jam. Ada bahkan beberapa yang baru ini tidak begitu signifikan itu Bu. Tapi jika dengan cepat kalau tidak terlalu lama lah gitu, dipakai hand sanitizer atau cuci tangan gitu. Karena ternyata selaputnya tuh mudah dihancurkan Bu. Selaput itu dengan sabun mudah dihancurkan. Jadi ya betul. Saya pernah dengar itu Pak Eka. Sehingga karena dia mudah dihancurkan, jadi ya sebetulnya bukan ancaman. Tapi kalau dia langsung kena muka kan atau kita terpegang kan berarti lebih cepat kan Bu masuknya gitu ke saluran pernapasan. Itu aja yang dijaga Bu, bagian areal wajah Bu sebetulnya gitu. Oke, satu pertanyaan lagi dari saya sambil menunggu ya Pak ya. Itu kan kalau benar-benar di kereta, memang sekarang peraturannya untuk komuter lain apa di wilayah Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang ya, itu harus pakai masker. Kalau nggak pakai masker nggak boleh naik kereta ya. Nah, kalau misalnya case-nya adalah bukan kereta, tapi kita pergi untuk beli makannya itu memang kita bawa pulang Pak. Tapi pedagangnya itu kan banyak kan rata-rata nggak pakai masker. Contoh, kita beli bakso gitu ya. Informasi juga Bapak dan Ibu, ini bakso adalah makanan kesukaan saya ya. Jadi nanti kalau diundang ke daerah Bapak dan Ibu, tolong saya disajikan bakso yang terenak di wilayah Anda. Oke, ya Pak Eka, balik lagi. Misalnya ada tukang bakso, dia nggak pakai masker, kemudian ya kita nggak pernah tahu ya, mungkin dia batuk atau apa gitu ya, yang sedikit. Nah itu jatuh ke makanan kita konsumsi, itu bisa nggak jadi pemicu atau bentuk penularan COVID-19 ini, Pak? Makanya kan, Bu, terima kasih Bu pertanyaannya. Untuk ini sebetulnya kan sarannya kemarin makannya kalau bisa masak sendiri atau tidak, karena kita nggak tahu potensi infeksi itu. Di kantor Pak. Di kantor makan siang, jadi saya suka minta beliin bakso sama office boy di sini Pak. Ya. Nggak sempat bawa dari rumah. Ya, faktor itu banyak Bu, sehingga kita nggak bisa memutuskan itu aman atau tidak. Karena kan kita tidak nggak tahu, seperti pabrik rokok aja kan kemarin akhirnya langsung kan dihentikan dulu sementara produksi kan, padahal cuma 1 orang yang terpapar gitu, karena tadi
itu juga kaitannya sama makanan seperti itu, Bu. Jadi kalau saya pribadi sih, Bu, memang selama COVID ini menjaga untuk makan yang di luar gitu. Karena memang itu resikonya kita nggak tahu gitu. Tapi ya sambil berdoa aja sih, Bu. Sambil makan sambil berdoa kan, mudah-mudahan Tapi artinya Allah memberikan kesehatan. tapi artinya ada kemungkinan itu bisa seperti itu. Iya, kalau bisa dari jadi, Bu. makanan itu. Iya, karena kan gini, sebetulnya ada beberapa faktor kan, Bu. Ya salah satunya kan sebetulnya paparan tadi di makanan, apa mungkin tangannya yang nggak ini atau gimana kan, dimana sensitivitas tubuh kita saat itu rendah, mungkin aja itu berpengaruh. Kalau saya pribadi sih kan itu salah satunya bukan merupakan dihindari faktor aja, Bu, kalau saya, Bu. Menghindarkan faktor gitu ya. Ya, itu yang paling aman buat kita karena ya, Pak. Gini, Bu, penelitian ini kan belum berakhir sampai keputusan yes no, apa yang boleh apa yang enggak. Penelitian ini lanjut terus, Bu, dan masing-masing ahli kalau Ibu lihat di Cina, kemudian ada lagi di Jerman maupun di Rusia itu ada beberapa yang berbeda pendapat tentang penularan, ada yang terbaru lagi, sehingga ya kita gimana enaknya itu karena belum tahu, dia masih hipotesis semua, Bu, belum ada yang betul gitu. Ya, masih. Oke, baik. Pak Eka, ada pertanyaan dari leader kita di Manado. Kenal sama Pak Verna nggak, Pak Eka? Wah, kenal, Bu. Oh, kenal ya. Aduh, kalau nggak kenal mah, aduh. Kalau nggak ikut, saya lucu Pak Verna ya. Sama Pak Verna. Makanya, Pak Eka nanti bisa diginiin kalau nggak kenal ya. Oke, pertanyaan dari Pak Verna Rondonu. Bagaimana cara mengetahui imunitas tubuh lagi bagus dan kapan imunitas tubuh lagi drop? Nah, itu, Bu. Jadi kalau masalah imunitas itu kan gini, Bu, itu kan adanya pada sel T dan sel B kan, sel darah putih yang membuat imunitas itu. Masalah kalau dia ada penyakit memang dia langsung meningkat, Bu. Cuman masalahnya sekarang gini, kita kan bisa ngelihat, Bu, kalau misalnya baru aja ini kok lelah banget, kok mudah ini, berarti itu kita lagi turun gitu. Atau tiba-tiba terserang flu yang sedikit atau demam, itu kan ciri-ciri bahwasanya tubuh sedang merespon. Nah, ketika ciri-ciri itu muncul di tubuh kita, ini lagi nggak enak, berarti kan kita perlu istirahat. Nah, itu start, itulah dia lemah, pasti terrespon. Atau tiba-tiba ada batuk, itu bukan berarti memang batuk, tapi itu bentuk imunitas kita sudah nggak tahan tuh ngusir virusnya. Kalau dia masih tahan, nggak mungkin kita tuh sampai batuk. Berarti itu sudah buktinya imunitas kita tuh sudah agak turun, sehingga istirahat, minum suplemen, minum produk-produk fitosetikal gitu kan. Seperti itu tuh tujuannya apa? Untuk mengembalikan imunitas kita juga. Seperti itu, Pak. Jadi dari kita sendiri semua bisa tahu gitu. Oh, gitu kan. Ada alarm tubuhnya. Oh, kok pokoknya ada tugas kang tagih, Pak. Oke, baik. Pak Verna, mudah-mudahan terjawab ya. Jadi sebetulnya ada alarm dari tubuh kita sendiri ya. Jadi kita pasti akan bisa tahu kapan saat imunitas tubuh kita itu ngedrop ya. Biasanya ya yang ringan-ringan mungkin bisa kok ingus-ingusan terus gitu, meler gitu ya Pak ya, bersin-bersin gitu ya, kemudian kok pusing gitu ya. Nah, itu tandanya ya itu udah ngedrop ya. Oke, satu lagi Pak, pertanyaan dari Ibu atau Bapak, saya nggak tahu, Kamardia nama apa bukan ya? Saya nggak tahu. Tapi pertanyaannya begini Pak Eka, apakah betul penularan virus corona ini bisa melalui uang? Melalui apa, Bu? Uang. Duit. Ya. Itu tergantung, Bu. Kalau misalnya uangnya 100 ribuan biasanya enggak, Bu. Tapi kalau uangnya 2 ribuan, nah itu masih bisa, Bu. Enggak ya, Bu, ya, bercanda ya, Bu. Lecek, buluk, kumal, jadi gini, Bu. Ya, betul. Sekali lagi yang saya jelaskan itu sebenarnya pertanyaan sama seperti Bu Reni tadi tentang komuter lain yang dipegang tadi atau melalui uang tadi, itu sebenarnya sama. Jadi intinya memang bisa jadi segitu. Kemarin saya punya juga, Bu. Kebetulan downline di FKC juga, dan dia juga mahasiswa juga gitu. Jadi pas dia ini, Pak gimana nih Pak, orang yang itu positif, saya tadi baru ngasihkan dokumen sama beliau gitu. Wah tuh, Pak bilang, kayak mana? Tapi aku bilang, biasanya sih enggak, aman aja, bismillah aja gitu kan. Sambil akhirnya minum Tridan banyak-banyak. Akhirnya ternyata di hasil tes itu ya negatif gitu. Jadi memang betul kalau kita lihat
teorinya tuh bisa kan dari benda dan yang lain. Tapi seberapa cepat kita membersihkan, kalau kita langsung ambil makanan langsung masukkan ke mulut, ya mungkin bisa terjadi seperti itu karena kan langsung masuk area. Tapi kalau kita cuci tangan dulu, kita nggak nyentuh apa-apa nih, cuci tangan dulu, terus yang lain kemungkinan dia mati karena seperti yang dikatakan tadi selubungnya itu sebenarnya nggak begitu kuat. Jadi cukup dengan sabun maupun alkohol 70% pun dia mati gitu. Jadi seperti itu. Oke. Penjelasannya gitu Bu, kurang lebih Bu. Oke, baik, mudah-mudahan yang bertanya Ibu atau Bapak Kamardia bisa terjawab pertanyaannya ya. Pertanyaannya bagus sekali. Satu lagi terakhir pertanyaan buat Pak Eka, ini dari Pak Andi Alimudin. Ini saya rasa juga pertanyaannya bagus. Apakah COVID bisa menular melalui darah? Silakan, Pak. Ya, jadi darahnya seperti apa dulu nih Pak? Kalau transfusi kan nggak memungkinkan ya Pak, karena kan biasanya ada pemeriksaan dulu, screening. Darahnya yang gimana dulu Pak ya? Kalau misalnya dia langsung sih mungkin, tapi kan itu ya hanya memungkinkan kalau terjadi transfusi darah Pak. Kalau selain transfusi darah kayaknya gimana caranya ya? Maksudnya darah sama darah kan? Biasanya hanya transfusi darah yang memungkinkan antara darah dan darah gitu. Kalau cuma kita megang darah sesuatu dengan tangan kita ya tinggal dicuci aja sama seperti kasusnya tadi, ya kan? Tinggal dicuci tangan dan lain-lain. Iya. Okay. Oh, kalau melalui nyamuk tadi ya, melalui nyamuk Pak. Nyamuk enggak Bu? Nyamuk tidak Pak. Jadi ini pertanyaan masalah nyamuk itu sudah pernah, itu waktu saya waktu saya SMA itu Pak. Jadi gini, saya kan pernah berpikir sama mungkin sama Bapak ini. Kenapa nyamuk itu tidak pernah menularkan HIV/AIDS dari satu pasien HIV ke orang lain gitu? Iya. Ini antara kalau melalui nyamuk itu nggak bisa, ternyata di dalam nyamuk itu ternyata terdapat enzim yang fungsinya menetralisir virus. Jadi virusnya masuk di dalam dia aja, nggak bisa ditularkan tempat lain. Jadi kalau misalnya nih ada pasien HIV/AIDS atau gini sama orang yang kena ini dihijapi nyamuk, kemudian dia lari ke orang lain, kemudian digigit lagi kan orang lain, dia nggak akan bisa karena dalam tubuh nyamuk itu ada enzim khusus yang untuk menetralisir virus atau bakteri sehingga tidak ditularkan ke orang lain. Jadi dia murni mengusap darahnya aja. Seperti itu Bu. Bahasanya. Makasih Pak pertanyaannya. Ya, pertanyaannya bagus ya. Saya juga baru tahu. Serem juga ya kalau misalnya ada nyamuk habis gigit orang yang kena virus HIV/AIDS, kemudian gigit kita. Waduh, ya alhamdulillah ternyata Allah menciptakan nyamuk itu mempunyai enzim ya, yang ya kita melihat kebesaran Allah saja dalam hal ini. Betul ya Pak Eka ya? Oke, baik.